Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Adi Faizul, dosen tetap Fakultas Agama Islam di Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikatis dosen tahap 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Dengan ini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam merupakan mata kuliah prodi dengan kode MKB PAI 21. Adapun deskripsi materi mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam yang akan saya sampaikan diantaranya, mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam, baik di madrasah, sekolah Islam terpadu, lembaga pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Yang di dalamnya mencakup manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, manajemen peserta didik, dan manajemen keuangan lembaga. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan luring atau tatap muka langsung. Sementara diskusi, interaktif, tanya jawab, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan menggunakan metode yang bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman. Di antaranya metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan problem based learning atau PBL. Untuk capaian pembelajaran, menjelaskan konsep dan ruang lingkup manajemen lembaga pendidikan Islam. Kemudian mengimplementasikan pemahaman mengenai manajemen sumber daya manusia, manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, dan manajemen sarana prasarana, serta manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, menganalisis permasalahan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Dan yang terakhir, menyusun rencana upaya solusi pengelolaan lembaga pendidikan, baik di tingkat madrasah, pesantren, ataupun di tingkat perguruan tinggi Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Muhammad, terima kasih atas waktunya. Meskipun kondisi kita hari ini di luar sedang hujan deras, tapi alhamdulillah tidak menyurutkan ya semangat kita untuk belajar bersama di ruangan yang insya Allah penuh dengan barokah. Amin. Baik, seperti biasa sebelum kita melanjutkan perkuliahan itu, kayak kemarin itu ya, karena kita kemarin sudah membahas beberapa materi. Sebelumnya seperti biasa, untuk kita memulai pembelajaran ini, saya meminta untuk ketua memimpin doa sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini. Silakan ketua. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca shalawat Nahdlatain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna
nas'aluka bi an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana bakal wa qahirana bakal banati bi furu'ina ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terima kasih atas doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, biasa kita absensi dulu teman-teman kita ya. Di barangkali nanti ada yang sakit, mari kita doakan semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Barangkali ada yang kesusahan, semoga Allah mudahkan urusannya. Baik, saya absensi dulu ya. Halimah hadir. Herman hadir. Baik, teman-teman semuanya, seperti biasa ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas mengenai manajemen. Sekarang kita akan masuk ke konsep dasar manajemen pendidikan, lembaga pendidikan Islam. Sekali lagi, konsep manajemen lembaga pendidikan Islam. Baik, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu kita akan membahas tentang manajemen lembaga pendidikan Islam atau sering kita sebut dengan MLPI, manajemen lembaga pendidikan Islam. Oke, kita next ya. Oke. Baik, kita lihat cara kerja mengenai konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam. Ini ada 4 kategori ya. Kategori yang pertama tentang apa? Transparansi. Kemudian yang kedua fleksibel. Yang ketiga oke, yang terakhir jadi ini pembahasan kita ya, siang hari ini. Oke, transparansi ya. Mungkin kita pernah mendengar apa itu transparansi ya. Ada yang ingat apa transparansi? Apa? Transparansi itu apa? Transparan. Apa transparan? Terbuka. Iya, terbuka. Kalau bahasa biasanya itu ya terang dan jelas katanya. Ini kalau transparansi dalam sebuah lembaga itu dimasukkan adalah keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara dan mekanisme ya, yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan lembaga. Kira-kira ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk siapa yang mengeluarkan ini? Kira-kira siapa? Kira-kira siapa yang berhak mengeluarkan ini keputusan? Lembaga pendidikan. Nah, cocok, kepala sekolah. Kemudian bagian yang kedua tentang flexibility atau fleksibel. Nah, ini masuk lagi ke pemimpin atau kepala sekolah. Pertanyaannya ya, kenapa seorang pemimpin harus punya jiwa fleksibel? Ada yang tahu? Kenapa pemimpin itu harus fleksibel? Tidak kaku. Ya. Jadi yang dimaksud fleksibel ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu tahu tentang kebutuhan ya, lembaga yang sedang sedang dijalankan. Misalnya ya, kebutuhan apa zaman sekarang di pendidikan? Oh, tentang teknologi misalnya. Maka lembaga pendidikan Islam itu tidak
Ya, jangan sampai ketinggalan dengan teknologi, maka disiapkan. Karena sekarang zamannya zaman teknologi. Apa kemudian? Oh, bahasa. Pesantren dulu mungkin ya hanya mengandalkan bahasa yang biasa saja, sesuai dengan yang ada. Sekarang tidak, kebutuhannya kita banyak, terutama bahasa Inggris. Makanya sekarang banyak lembaga pesantren itu kalau tidak salah itu ya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan ada mungkin bahasa Mandarin disiapkan di sana, ya kan? Karena ini kebutuhan bagaimana nanti ketika santri dan santriwatinya misalnya keluar dari pondok itu, dia mampu beradaptasi dengan masyarakat yang dihadapi. Maka seorang pemimpin harus punya juga fleksibel. Ya, fleksibel yang dimaksud tadi itu ya, dia lentur dalam membuat satu keputusan, kemudian membuat kebijakan, aturan, ya, yang notabene dia harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga itu tentang efektif dan efisien. Apa efektif? Yang dimaksud efektif apa? Misalnya maksimal. Kemudian efisien. Apa efisien? Ada efektif, ada efisien. Ya. Efisien itu lebih bahasa itu tentang, kalau bahasa halusnya ya, itu pengiritan, ngirit ya, atau bahasa biasanya itu apa? Hemat. Ya, hemat. Betul. Kayak sekarang terjadi efisiensi anggaran ya, semua dipangkas katanya. Ya. Serba irit ya bahasanya orang mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa bahasanya itu irit. Anak kos itu bahasanya irit katanya. Tidak besar pengeluaran ya, tapi lebih banyak pengiritan, atau bahasanya besar pasak daripada iya banyak belanjanya tapi tidak ada penghasilannya. Nah, ini mahasiswa belanja saja kerjanya ya, nggak mikirin dari mana harus mendapatkannya, yang penting ditransfer sama bapak ya. Ini misalnya ya. Jadi efisien yaitu pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah. Ya. Beda dengan kita menyodorkan proposal besar, ya anggarannya, tapi dapatnya ya itu efisien. Ya tidak terlalu ya. Makanya kalau buat proposal itu yang besar anggarannya, ya dapatnya agak nggak terlalu jauh lah. Ya. Misal kalau kita melihat dari efisiensi itu tentang keuangan, ya, tentang tenaga, tentang material, media, ya, sarana yang ada. Ya kita ini sedang memanfaatkan ini. Ya ruangan ini kita manfaatkan biar lebih efektif dan efisien. Oke, sekarang kita lanjut tentang bagian keempat ya, operatif dan partisipatif. Kita lihat ya. Nah ini penting. Bagi seorang kepala sekolah itu wajib hukumnya, dan itu tidak bisa ditawar lagi. Apa? Wajib berpengetahuan luas. Apa yang maksud berpengetahuan luas? Ada yang tahu? Berpengetahuan luas. Ya. Yang dimaksud berpengetahuan luas kira-kira apa? Ruqayyah, silakan. Tidak kaku terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Oke, jadi tidak kaku terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Kemudian kreatif. Ini seorang pemimpin harus punya ya kreativitas, sehingga apa yang dia kerjakan itu selalu ada yang baru. Ya. Tidak hanya itu saja monoton, sehingga yang terjadi kebosanan. Nah, kreativitas ini penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepala sekolah itu. Tujuannya tadi,
Satu, misalnya menghadapi perkembangan zaman. Dua, memenuhi kebutuhan zaman. Tiganya, ya, apa yang isu-isu sekarang ada, dia bisa mengkolaborasikan misalnya, tentunya yang positif. Kalau yang negatif, dia bisa memfilter. Ini kreatif itu. Nah, kalau dalam sebuah lembaga pendidikan yang dia emban atau dia pimpin, maka dia akan bisa menggerakkan seluruh ya elemen-elemen yang ada di lembaga itu sendiri. Ya, ini kreatif. Dan dia juga punya inisiatif. Dia seorang inisiator. Ya, inisiator itu bisa saja dalam bentuk misalnya apa? Ada bisa masuk ke inisiator. Menginisiasi, memberikan satu apa ya? Ya masukan, menginisiasi itu sebagai seorang inisiator itu dia punya satu gebrakan ya, gebrakan yang bagus atau terobosan yang bagus, terobosan yang membangun, terobosan yang sekiranya belum ada. Ya, dia seorang inisiator, bisa membangkitkan seluruh elemen-elemen yang ada di lembaga itu sendiri. Kemudian ada peka. Ya, peka itu tadi ya, menjawab semua tantangan kebutuhan zaman. Ya, itu peka. Kemudian ada juga tentang lapang dada. Nah, ini penting. Seorang pemimpin itu ketika dikritik, ya, itu harus betul-betul lapang dada, menerima. Ya, selama kritikan itu membangun, kenapa tidak? Jangan menutup diri seorang pemimpin itu merasa diri paling, misalnya, ya namanya orang di atas ya, tidak mau dikritik, tidak mau disalahkan, tidak mau nasihati, apalagi ditegur pun tidak mau. Ini bahaya. Ini bahaya. Tetapi harus juga kan, dia selalu terbuka, welcome. Apa yang menjadi kekurangan saya silakan. Ya, kritik saya, beri saran saya, selama itu membantu. Itu seperti itu. Ya. Yang kedua ya, ini atau materi terakhir ya, materi terakhir tentang proses manajemen. Nah, kita akan tahu tentang prosesnya. Jadi segala sesuatu pasti melalui proses. Kita besar sekarang pun tidak adanya proses. Jangan-jangan memimpin sebuah lembaga ya. Semua yang ada di dalam ini melalui proses. Oke, kita lihat yang pertama adalah planning. Apa planning? Perencanaan. Good. Yaitu proses pemikiran secara sistematis dan rasional. Ya. Dan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, ya. Ini penting. Jadi dalam rumus perencanaan itu ada itu, ya, sistematis, rasional. Kemudian apa lagi? Mengenai apa yang akan dilakukan. Kemudian bagaimana kita melakukannya. Kemudian siapa yang akan melakukan. Kemudian kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Itu yang harus kita pahami dalam perencanaan itu. Tidak main mengerjakan saja. Kalau kita sudah di tahap awal itu tentang perencanaan yang matang, insya Allah hasilnya bagus. Yang kedua tentang organizing. Apa organizing? Ya, organisasi satu kelompok atau staff yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, ini pentingnya kepala sekolah. Kalau dia tidak bisa merangkul, tidak bisa mengorganisir bawahannya, yang satu mau yang ke sana, yang satu mau yang ke sana, saya yakin ya kacau. Ya. Tidak akan bisa menjalin satu kerjasama yang baik. Ya. Maka pemimpin itu penting ya, untuk bagaimana bisa mengorganisir bawahannya ya, atau staff-staffnya ya. Kemudian executing, yaitu seorang pemimpin harus bisa
menggerakkan ya anggotanya. Ya. Jadi pemimpin itu bisa menggerakkan. Kalau misalnya ada satu anggota yang mungkin kurang semangat kerjanya, bagaimana seorang pemimpin bisa menggerakkan biar dia bisa semangat. Kalau mungkin kelompok itu ada hal-hal yang sekiranya ya perlu disupport, maka seorang pemimpin itu harus bisa mensupportnya. Nah, ini akan terjadi teamwork, kerjasama yang bagus, baik. Lagi-lagi kembali kepada seorang pemimpin, bagaimana dia bisa menggerakkan, bagaimana dia bisa memanfaatkan staf-stafnya yang punya kompetensi. Insya Allah di situ akan bisa ya menjadi satu tim kerjasama yang baik. Yang terakhir adalah controlling. Apa controlling? Pengawasan. Iya, pengawasan. Pengawasan. Lembaga apapun kalau tanpa pengawasan, segede apapun, maka siap-siap menunggu ya kehancurannya. Karena dibebaskan, tidak ada kontrol dari atas. Apalagi sekarang misalnya ada namanya ABS ya, asal Bapak senyum, asal Bapak senang, asal Bapak suka, ABS. Laporan apapun diiyakan, tapi dia tidak melalui kontrol ya, sehingga terjadi hal-hal yang yang kurang baik. Dan kesimpulannya bahwa konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam itu yaitu suatu konsep yang mengandung apa? Unsur-unsur. Oke, 1 transparansi, 2 3 4 Oke, kemudian dalam pelaksanaannya atau prosesnya ya itu mengandung 4 unsur atau 4 apa? Ya, 4 kegiatan. Ya, 4 kegiatan. Di antaranya 1 ya planning atau perencanaan. Yang kedua organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga ya menggerak. Ya. Yang terakhir atau pengawasan ya controlling. Dari penjelasan tadi kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau ada yang bisa saya ulang kembali. Silakan siapa? Oke, silakan. Saya mau bertanya tentang fleksibilitas tadi. Apa dampak dari fleksibilitas manajemen terhadap pengembalian keputusan di lembaga pendidikan? Saya mau bertanya balik ya mengenai tadi penjelasan tadi tentang komponen-komponen itu ya. Kira-kira komponen-komponen apa saja yang dikelola atau komponen utamanya ya yang dikelola dalam lembaga atau dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Kira-kira yang masih ingat tadi itu siapa ya? Komponen-komponen ya. Siapa? Silakan. Jadi untuk komponen utama dalam manajemen lembaga pendidikan Islam itu meliputi kurikulum dan program pengajaran, tenaga pendidikan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasarana, kemudian kerjasama dengan masyarakat, serta pelayanan khusus yang mendukung proses pendidikan Islam. Oke, jadi betul sekali ya. Itu adalah komponen-komponen utamanya. Selama beberapa menit kita diskusikan tadi itu untuk lebih mendalami mengenai materi hari ini, kita akan mencoba ya. Kita akan membagi kelompok diskusi ya, 3 kelompok yang mana nanti di setiap kelompok itu akan mendiskusikan apa yang menjadi masalah yang ada di kertas. Oke, karena teman-teman semuanya, ini kita ada bahan diskusi ya. Silakan nanti didiskusikan dengan teman-temannya.
satu ya. Iya, Bapak. Kelompok satu mungkin bisa memberikan gambaran mengenai hasil diskusinya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan atau disimpulkan mengenai pertanyaan yang ada di situ atau masalah-masalah yang ada di kelompok itu. Ya, silakan. Dari kelompok satu, hasil diskusi kami itu bahwa unsur komponen manajemen pendidikan Islam itu dikelola secara profesional agar lembaga pendidikan Islam berjalan efektif. Oke. Terima kasih atas penyampaiannya. Sekarang terakhir ya, untuk saya minta kelompok 2. Apa sudah selesai? Ya, silakan sampaikan hasil diskusinya apa. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari yang tadi Bapak sampaikan yaitu ada 4 fungsi dalam proses manajemen. Ya, betul. Yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yaitu fungsinya untuk menyusun rencana kegiatan pendidikan Betul. berdasarkan kebutuhan dan tujuan lembaga. Oke. Terus yang kedua perorganisasian atau organisasi. Ya, fungsinya itu untuk mengatur dan membagi tugas serta tanggung jawab kepada seluruh komponen lembaga. Terus yang ketiga, Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah beberapa hal yang bisa kita pelajari dan ada beberapa yang bisa kita diskusikan. Ya. Alhamdulillah hari ini lancar semuanya dan hari ini alhamdulillah terima kasih partisipasinya tadi ya. Alhamdulillah terima kasih. Tapi sebelumnya biasa ya, sebelum kita meninggalkan kelas biasa ada oleh-oleh untuk memantapkan tentang materi yang tadi sudah kita pelajari. Kita tutup pelajaran pada kegiatan belajar pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.